Saya ajak kita bersama-sama membaca dari Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-24. Hari ini saya ingin bagikan tentang undangan dari Kerajaan Allah, the invitation of the kingdom of God. Saudara yang sudah mendapatkan ayat firman Tuhan ini di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Kita mulai ayat yang ke-15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mulai dengan satu ilustrasi imajinasi. Saya harap saudara bisa bayangkan ini. Saudara tiba-tiba menerima satu undangan dari seorang pejabat yang tinggi. Dan undangannya eksklusif, saudaraku, hanya untuk undangan tertentu saja. Dan dress code-nya semua lengkap. Dan saudara diminta untuk memberikan konfirmasi bahwa saudara datang, atau yang kita sering sebut RSVP. Nah, saya ingin tanya nomor 1, berapa banyak saudara terima itu? Saudara rasa senang luar biasa. Saya tidak sangka-sangka, ini rasanya nggak percaya. Berapa banyak? Oke, nah, saudara berapa banyak? Yang kedua, berapa banyak saudara setelah dengar itu, saudara lihat RSVP, saudara berdoa dulu, "Tuhan, bolehkah saya datang?" Atau saudara pikir seminggu lagi, atau saudara langsung jawab, "Ya, saya akan datang." Berapa saudara langsung jawab? Oke, saudara-saudara ya, ini kesempatan yang nggak boleh sampai hilang. Itu undangan masih 1 bulan lagi, ya. Saudara masukkan kalender. Nah, 2 hari sebelum undangan, tiba-tiba teman saudara telepon, ya, udah lama kita nggak keluar bareng nih. Gimana kalau kita nonton 2 hari lagi? Ya, kebetulan hari itu malam saya jadwal kosong. Ya, ayo kita nonton bareng. Berapa banyak saya berkata, "Oh iya, yuk. Lalu saudara bilang, "Wah, tapi saya ada undangan." Lalu saudara tulis apologi kepada undangan yang dari pejabat tadi. Berapa banyak yang begitu? Ada ya? Berapa banyak saudara berkata, "Wah, sorry, aku sudah ada undangan, sudah ada appointment, nggak bisa." Kepada teman saudara, ya? Oke. Yang kedua. Tapi bagaimana kalau saudara tiba-tiba saudara dapat telepon dari papi mami saudara di Indonesia? Papi mami mau datang, tapi papi mami ini karena lagi perjalanan mau lanjut ke tempat lain, jadi papi mami cuman 1 malam aja di Melbourne, dan malam itu adalah malam di mana saudara dapat undangan. Berapa banyak saudara yang akan berkata, "Oke, papi mami." Oke, saudara tulis apologi kepada surat undangan dari pembasaru. Siapa? Begitu. Berapa banyak saudara yang apologi justru ke papi mami saudara? Nah, saudara jadi bingung ya, dilema ya. Oke, yang ketiga. Berapa banyak saudaraku pagi hari sebelum tanggal pada acara dinner yang istimewa itu,
Pagi hari tiba-tiba ada satu orang telepon kepada saudara berkata, aku nanti malam ini butuh bantuanmu untuk kamu kerjakan sesuatu dan aku akan bayar kamu mahal sekali karena aku benar-benar perlu. Berapa banyak saudara akan berkata, saya mau send apology kepada undangan resmi ini supaya saya bisa terima kontrak ini. Berapa banyak? Oke, saudara-saudara, saudara mungkin tidak mau jawab, ini kan cuman hypothetical scenario. Benar. Ini cuma hipotesis senior. Tapi saudaraku, ini sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukan dengan pembesar, bukan dengan pejabat, bukan dengan orang penting, tapi dengan Tuhan. Selalu akan ada banyak hal, saudaraku, yang akan mencoba memberi kepada kita dilematic situation. Siapa yang harus kita dahulukan? Siapa yang harus kita pilih? Dan itu saudaraku yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam perumpamaan. Saudara, di ayat yang ke-15 dimulai dengan cerita ada satu orang yang lagi ada di dalam sebuah perjamuan dengan Tuhan Yesus. Dan ini adalah perjamuan di rumah seorang Farisi. Ya, kalau saudara membaca yang pertama, saudara akan ketemu itu. Ya, Tuhan Yesus diundang rumah seorang Farisi, lalu di situ diadakan perjamuan. Dan salah satu dari orang yang hadir di situ, yang saya yakin juga salah satu orang Farisi, tiba-tiba dia berkata kepada Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang diundang atau bisa makan perjamuan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, ini statement yang sangat penting, sangat luar biasa. Dan saudara-saudara, itu statement yang benar. Itu statement sebenarnya saudaraku yang menunjukkan orang ini mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, apa respon daripada Tuhan Yesus? Respon daripada Tuhan Yesus adalah dia berkata, Lukas menulis begini, tetapi Yesus berkata kepadanya. Nah, kata tetapi ini saudara menunjukkan ada kontradiksi, ada kontras, bahkan saudaraku ada sesuatu yang melawan daripada orang itu. Yang dilawan oleh Tuhan Yesus bukan statement daripada orang itu, tetapi adalah pemikiran daripada orang itu tentang dirinya sendiri, tentang teman-temannya terhadap perjamuan kerajaan Allah. Oke, nah nanti kita sebentar akan lihat, saudaraku, pada bagian akhir saya harap saudara bisa mengerti apa yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, karena itu Tuhan Yesus lalu memberikan perumpamaan ini, memberikan cerita ini. Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Perjamuan besar berarti orang ini orang kaya, saudaraku ya, dan perjamuannya itu luar biasa, makanannya disediakan, saudaraku begitu berlimpah dan ini pesta benar-benar besar. Nah, waktu Tuhan Yesus ceritakan tentang pesta ini, itu pasti dia sedang membuat referensi kepada yang disampaikan orang tersebut di ayat 15, yaitu pesta kerajaan Allah. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus, cerita daripada Tuhan Yesus ini adalah menggambarkan tentang perjamuan kerajaan Allah yang diutarakan oleh orang tadi di ayat 15. Nah, apa yang Tuhan ceritakan? Ada pesta besar. Lalu dikatakan ayat yang ke-17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, Tuhan ini menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Saudara-saudara, perhatikan ya, perhatikan, kita mesti baca dengan teliti, supaya kita mengerti. Dan karena itu kita mesti ngerti sedikit cultural background daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi, kalau saudara perhatikan kalimat di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas dikatakan kepada para undangan, tetapi bahasa Inggris lebih jelas, kepada mereka yang sudah diundang, had been invited. Nah, kenapa nih kata ini penting, saudaraku? Karena pada saat itu yang terjadi adalah sebenarnya yang kita juga sering terjadi di sini. Saudara kalau saudara diundang ke acara wedding, dari teman saudara, dari family saudara, tentu saudaraku undangannya datang jauh-jauh hari sebelum acara tersebut. Dan saudara diminta untuk memberikan konfirmasi. Yang tadi saya sebut namanya RSVP. Saudara mesti confirm saya akan datang. Jadi, saudaraku, ini ayat 17 ini, hamba daripada tuannya ini tidak datang kepada sembarang orang. Mereka hanya datang kepada orang-orang yang sudah menyatakan, ya, saya mau datang. Apa terjadi waktu orang-orang yang sudah mengatakan yes kepada undangan untuk mau datang?
Waktu mereka diberitahu pesta sudah siap, kita baca ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Bahasa Inggrisnya make excuse. Dan hari ini, saudara-saudara, kata excuse ini kita akan bahas benar-benar, saudaraku, supaya kita mengerti dan kita bisa bercermin dalam hati kita. Ya, dan kita tahu tadi, saudaraku, ada 3 kan? Excuse-nya nomor 1 apa? Karena katanya dia baru beli ladang, sekarang harus lihat. Ya. Saudara-saudara, mari kita lihat sama-sama. Saudara, ada yang sudah pernah beli rumah? Oke, di Melbourne ini, saudara beli rumah, saudara lihat dulu rumahnya, baru saudara beli, atau saudara beli dulu, baru saudara tanya, saya ingin tahu kayak apa rumahnya. Oke, so saudaraku, dari sini kita jelas bisa tahu, this is not a good excuse, bahasa Inggrisnya lame excuse. Oke, karena bagaimana mungkin, how can it be? Oke, orang melakukan seperti ini. Yang kedua, dikatakan apa? Aku baru beli 5 pasang lembu untuk membajak ladangku, ya, 5 pasang. Ya, kalau hari ini saudaraku ya 5 traktor, gitu ya. Aku baru. Nah, aku besok aku mesti coba ini, ya. Aku mesti coba, jadi aku nggak bisa datang. Saudara-saudara beli traktor dulu baru dicoba, ya, mesinnya jalan atau enggak. Saudaraku, orang seperti apa seperti itu ya? Saudaraku, ya, orang model apa seperti itu? Oke, so this is a very poor lame excuse. Yang ketiga, saudara, aku baru menikah, nah aku enggak bisa datang. Ya, kenapa istrinya enggak diajak sekali ya ke pesta itu ya? Kan lebih senang saudaraku pesta 2 kali ya, toh salah pestanya sendiri sekarang pesta orang lain. Jadi di sini menunjukkan saudaraku bahwa ada sesuatu yang sebenarnya buat kita benar-benar Tuhan Yesus sengaja membuat cerita seperti ini ya untuk menunjukkan bahwa all of these excuses are not excuses. Semua saudaraku alasan-alasan ini sebenarnya bukan alasan. Nah, kalau kita melihat orang-orang ini, maka kita berkata memang keterlaluan orang-orang ini ya. Tapi saudara-saudara, sebelum kita marah kepada orang-orang itu, coba kita bercermin dulu sebab seringkali kita melakukan yang sama dengan yang orang-orang ini lakukan. Bukan kita terhadap orang lain, tapi kita terhadap Tuhan. Kita perhatikan sekali lagi, saudaraku. Orang-orang ini sudah berkata ya kepada undangan itu, tetapi mereka tidak mau datang, tidak mau memenuhi undangan itu. Dan banyak orang, saudaraku, yang berkata ya kepada Tuhan. Berkata, aku percaya kepadamu, aku ikut engkau, tapi tidak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan ini yang sering terjadi, many of us are fast to confess our faith, but never conduct our faith. Confess cepat, conduct melakukan, tidak pernah. Yang terjadi adalah kita seringkali memberikan excuse, memberikan alasan demi alasan. Dan saudara, berbagai macam alasan yang kita berikan, yang pada akhirnya saudara menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, saya ingin kita melihat sama-sama. Ada apa sih sebenarnya di bawah permukaan dari yang namanya excuse itu? Ya. Yang pertama, saudara-saudara. Kata excuse itu sebenarnya arti dari meaning ya, meaning daripada maksud daripada kata excuse itu adalah satu hal, yaitu begini. Kita dibebaskan dari komitmen dan tanggung jawab kita. Ya. Itu excuse seperti itu. Jadi kalau saudara sudah bekerja dan saudara di perusahaan saudara ada meeting, okay, maka saudara wajib untuk datang karena saudara adalah bagian dari perusahaan tersebut. Saudara ada karyawan dari perusahaan tersebut. Saudara harus datang. Nah, karena saudara tidak ingin datang atau saudara tidak bisa datang for whatever reason, maka saudara harus send namanya apology. Betul ya? Saudara harus mengirim namanya excuse. Dan kalau saudara sudah kirim excuse itu, lalu diterima, thank you very much for your notice, maka saudara bebas dari kewajiban saudara untuk datang. Excuse saudara diterima, you're free from commitment, obligation, and responsibility. Yang ketiga. Nah, saudara, dan kalau kita itu rasa ada satu beban, kan kita dibebaskan dari beban tanggung jawab itu, apa yang kita rasakan dalam hidup kita? Kelegaan. Being released from duties, bring relief in our heart. Betul? Nah, jadi saudara, excuse itu akan memberikan relief, excuse itu saudaraku akan membuat kita merasa lega, kita merasa enteng dalam hidup kita, karena kita merasa kita bebas
dari tanggung jawab, kita bebas dari kewajiban. Saudara yang pertama, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita sering memberikan excuse kepada Tuhan, ya, saya tidak bisa berbakti, saya tidak bisa berfellowship, saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa banyak lah yang saya tidak bisa karena ini. Semakin sering kita memberikan excuse, saudara, itu salah satu tanda hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan duties and obligation. Hubungan kita dengan Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab, bukan hubungan kasih. Bukan hubungan pribadi yang personal. Karena itu, setiap kali kita bisa menemukan alasan untuk bebas daripada tanggung jawab itu, kita merasa lega. Ya, saudara bisa bayangkan, kalau saudara saudara tiba-tiba teman saudara berkata kepada saudara gini, aku pengen ajak kamu jalan-jalan ke luar negeri. Kemana? Saudara sebut aja, ke Eropa, ke Amerika, dan aku akan bayarin kamu semua. Jangan khawatir, tiket pesawat semua aku yang tanggung, makan, hotel semua tanggung. Berapa banyak yang menunggu-nunggu kabar seperti itu? Ya. Nah, saudara, di set semua tanggalnya, jangan khawatir. Dia berkata, pokoknya tanggal sekian, pesawat kita akan berangkat jam sekian, kamu datang 3 jam sebelum jadwal penerbangan itu, aku tunggu kamu di airport, dan don't worry about anything else, I will look after. You just need to be there. Bawa koper tentunya. 3 jam sebelum. Terus saudara, itu katakanlah itu siang hari, pagi hari, tiba-tiba badan saudara itu jadi enggak karu-karuan. Bangun dari tempat tidur enggak bisa. Benar-benar enggak bisa, ambruk badan saudara. Benar-benar enggak bisa. Belum lagi demam. Saudara benar-benar sakit parah. Dan saudara tahu, saudara enggak bisa berangkat. Saudara telepon enggak teman saudara? Telepon? Telepon. Saudara kasih excuse enggak? Kasih. Dalam sorry bener. Saudara ngasih excuse-nya dengan sukacita, tidak dengan nangis, dengan air mata. Aku nggak bisa berangkat hari ini, aku ambruk. Sorry bener, sorry. Teman saudara bilang, oke, nggak apa-apa, it's okay. Ya sudah, aku berangkat sendiri ya. Sorry bener ya, dah. Excuse diterima. Siapa yang merasa lega setelah itu? Siapa yang nangis setelah itu? Saudara harusnya apa? Nangis. Karena excuse saudara itu bukan karena saudara ingin dibebaskan, tapi justru karena saudara kehilangan sesuatu. Saudara dengar baik-baik. 2 hal ini perhatikan baik-baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, itu selalu hanya hubungan tugas, tanggung jawab, kewajiban. Saudara, kita akan terus cari excuse untuk membebaskan kita. Dan kedua, kalau hubungan kita dengan Tuhan adalah kita melihat Tuhan itu bukan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia, sesuatu yang biasa, kita tidak akan pernah merasa kehilangan kalau kita itu kehilangan kesempatan menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah merasa you miss anything from Sunday service or from a cool cell group. You will never feel that you miss anything because God is not glorious in your heart. That's why your excuse always bring relief. Yang kedua, masuk lebih dalam, saudara. Perhatikan, saudara. Excuse itu selalu berkata, I cannot. Saudara yang pernah minta izin, saya hari ini minta izin saya tidak datang karena saya memang tidak mau datang. Ada yang pernah tulis gitu? Enggak ada. Semua izinnya I cannot. Saudaraku, apa yang kita ingin maksudkan dengan I cannot? I cannot berkata gini, saya sebenarnya mau, saya sebenarnya sungguh-sungguh, tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Jadi yang salah, situasi dan kondisi. Saudara tahu, yang kedua, excuse itu kita pakai untuk cover up hati kita yang berkata I will not. Hati kita sebenarnya ingin, hati kita sebenarnya nggak mau, tapi kita tidak ingin kelihatan jelek di mata orang. Kalau saudara berkata, saya sudah malas melayani, saya nggak melayani, jelek. Tapi kita kata, saya sibuk. Nah, lebih terhormat toh.
Kita tuh saudaraku seperti itu. Kita coba cari excuse sehingga apa saudaraku? Dua hal. We will feel good about ourselves and we can save our face before people. Tapi kita lupa satu hal. Walaupun kita bisa merasa nyaman dengan diri kita karena kita sudah kasih excuse. Orang lain lihat diri kita, oke, ya, kita maklum. We lose our faith before God. Karena satu yang kita tidak bisa tipu adalah Tuhan. Kita bisa menipu hati nurani kita. Kita bisa menipu orang lain. Kita tidak bisa tipu Tuhan. Saudara-saudara perhatikan sungguh-sungguh. Jangan kita take easy dengan excuses. Saya, saudaraku, lagi mau cari buku ini. Karena ini menarik sekali judulnya. Lord, I've sinned, but I have several excellent excuses. Saudaraku, sampai dosa pun dikasih penjelasan kepada Tuhan, supaya kita tidak merasa kita bersalah, supaya kita tidak merasa we have done anything wrong. Nah, saya mau saudara ngerti sungguh-sungguh. Perhatikan, saudara. Excuses itu dimulai dengan ini. Kita coba manage guilt dan shame kita. Oke? Guilt itu kita terhadap diri kita. Oke, aduh saya merasa bersalah karena seharusnya saya lakukan ini, tapi saya nggak lakukan. Aduh, saya malu nanti orang lihat, begini. Kita coba manage itu dengan excuse. Sehingga seperti tadi saya katakan, we feel good about ourselves, and we will not be put on shame, despite our failures to meet our commitment responsibilities. Tetapi saudaraku, kalau kita biasakan excuse demi excuse, perhatikan ada satu yang terjadi. Tiba-tiba hati kita akan tertipu. Karena kita menipu hati kita sendiri, hati kita akan tertipu. Dan kita akan masuk dalam namanya rationalization. Kita tiba-tiba yang tadinya kita merasa bersalah, kita tidak lagi merasa bersalah, kita bahkan saudaraku merasa yang kita lakukan itu benar. Kita mulai lalaikan satu kali kita rasa bersalah, kita kasih excuse. Dua kali kita kasih terus excuse terus. Sampai akhirnya saudaraku, kita tidak merasa lagi itu salah. Dan disitulah berarti hati nurani kita sudah mati. Hati nurani kita sudah kehilangan sense of responsibilities for anything that wrong that we do. Very, very dangerous. Karena itu dengar baik-baik. Berhenti memberikan excuse. Stop making excuse and start repenting. Banyak kali saudaraku, excuse I cannot itu untuk menutupi kemalasan rohani kita. Untuk menutupi hati kita yang sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Menutupi saudaraku kecintaan kita kepada yang lain selain Tuhan. Dan terus saudara, cuman satu yang kita ingin pertahankan, yaitu harga diri kita di depan orang. But once again I said to you, we can save our face before people, but we will lose our faith before God. Masuk lebih dalam, saudaraku. Excuse itu kalau kita kembali kepada perumpamaan Tuhan Yesus tadi, dikatakan mereka itu berkata begini, saya tidak bisa datang ke pesta itu karena saya punya sesuatu. Yang satu berkata, saya punya properti, saya punya land. Yang kedua, saya punya bisnis yang harus jalan dengan 5 pasang lembu ini. Yang ketiga, saya punya family. Oke? Jadi artinya saudaraku, ada sesuatu. Excuse itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan di dalam diri kita. Dan ini yang namanya idolatry. Ini yang namanya berhala dalam diri kita. Dan berhala dalam diri kita itu yang akan membuat kita memberikan excuse terhadap Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati saudara. Tapi biarlah saudara bercermin hari ini. Karena saudara, kita bisa menipu diri kita sendiri dengan merasa kita ini sudah jadi orang Kristen, sudah menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Tetapi setiap kali kita memberikan excuse kepada Tuhan, yet we still think that we are good Christians. That is very dangerous. That is what is called self-deception. Ada banyak hal yang menghalangi kita dengan Tuhan. Things that stand between us and God. Dan orang-orang ini semua, ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mereka datang ke pesta itu. Karena mereka lebih mencintai hal tersebut. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara baca,
Pasal 14 secara keseluruhan, saudara bisa mendapatkan the whole story in a comprehensive way. Di ayat yang ke-25 sampai 33, Tuhan Yesus bicara kepada orang banyak, dia ceritakan, kalau mau ikut aku, engkau harus bayar harganya. Engkau harus mau melakukan ini. Dan ayat 33 yang terakhir, Tuhan Yesus berkata begini, demikian pula di antara kamu, jika kamu tidak mau melepaskan segala sesuatu, kamu tidak bisa jadi muridku, kamu tidak bisa ikut aku. Kalau kamu masih pegang dalam hatimu, segala sesuatu yang kamu cintai dalam hatimu, itu akan selalu menjadi excuse-mu terhadap aku. Saudara-saudara, that is why we need to understand this, dan kita perlu datang kepada Tuhan, jujur, terbuka, dan kita bawa semua untuk Tuhan bisa membersihkan hati kita dan membuat kita bisa mengikut Tuhan dengan bebas, tanpa excuse lagi. Tapi ada satu lagi yang terakhir. Kalau saudara melihat ya, alasan dari 3 orang ini, semua alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Tidak mungkin orang beli ladang, baru dia mau lihat ladangnya di mana, bentuknya seperti apa. It's impossible. Orang beli lembu, kalau zaman sekarang itu orang beli 5 traktor. Setelah dibeli baru dicoba, mesinnya jalan atau enggak. That's irrational. Dan itu menunjukkan saudaraku sebenarnya apa? Hati mereka menolak. Hati mereka menolak undangan itu. Hati mereka menolak Tuhan. Mereka kata, aku enggak perlu. Saudara lihat orang-orang ini ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya hidupnya enak lah. Yang satu bisa beli tanah, yang satu bisa beli 5 pasang lembu, yang satu baru menikah, saudaraku. Itu kehidupan yang kadang-kadang, saudaraku, kita inginkan seperti itu. Tapi justru kehidupan yang seperti itu. Kehidupan di mana kita puas dengan apa yang kita punya. Kehidupan di mana kita, saudaraku, merasa cukup dengan Tuhan. Itu justru membuat kita menolak Tuhan dan melihat Tuhan itu tidak terlalu penting dalam hidup kita. Tuhan itu bukan yang kita paling perlukan dalam hidup ini. And that's why we reject Him, even though we still make an excuse. Tuhan Yesus ceritakan ini. Dia sebenarnya menceritakan tentang orang-orang Farisi yang ada di pesta di mana dia berada saat itu. Karena orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh, mereka sungguh-sungguh beribadah. Kenapa, saudaraku? Karena mereka ingin keselamatan. Dan mereka tahu ada janji Tuhan, dan mereka, saudaraku, sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat. Ya, mereka, saudaraku, benar-benar ingin melakukan, saudaraku, semua yang benar di mata Tuhan. Dengan kata lain apa? Mereka sudah berkata ya kepada undangan Allah ke dalam keselamatan. Tetapi waktu benar-benar yang menggenapi hukum Taurat itu, yang menggenapi keselamatan Allah itu datang, yaitu Tuhan Yesus, mereka tolak. Mereka tidak mau terima. So, people who accept the invitation refuse to go to the banquet. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat 21 dikatakan, maka hamba-hamba itu lalu lapor sama Tuhan, Tuhan, mereka semua nggak bisa datang, alasannya macam-macam. Dikatakan tuannya sangat-sangat marah. Mengatakan ya, membuat RSVP, saudaraku, untuk sebuah undangan, tetapi pada hari di mana pesta dilangsungkan, mereka berkata, saya nggak mau datang. Itu, saudaraku, benar-benar hal yang tidak sopan dan penghinaan yang luar biasa. Maka tuannya marah. Tapi dalam kemarahan tuannya itu, dia berkata begini, mereka nggak mau datang, pesta tetap jalan terus. Jadi sekarang aku harus isi tempat yang sudah aku sediakan untuk orang-orang undangan itu yang kasih excuse. Aku harus isi dengan orang lain. Karena dia berkata kepada pelayan-pelayannya, pergi kamu ke semua lorong-lorong. Berarti kan ya, bukan rumah-rumah, lorong-lorong. Tempat-tempat pinggiran. Panggil, saudaraku, orang-orang ini. Katakan apa? Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang pada zaman itu dibuang dari masyarakat. Orang-orang yang disingkirkan daripada masyarakat. Orang-orang yang tidak dianggap. Kebanyakan mereka semua adalah orang pengemis. Saudara ingat, saudaraku, nama seorang pengemis namanya Bartimius. Kenapa dia jadi pengemis? Karena dia buta. Oke? Saudaraku, orang-orang ini adalah orang-orang yang dianggap low class. The lowest class of society. Tapi Tuhannya bilang, bawa mereka masuk
ke tempat yang terbaik yang aku sediakan buat mereka. Kenapa yang diundang saudaraku adalah orang lumpuh, orang buta, orang cacat dan orang miskin? Karena ayat yang ke-13-14, Tuhan Yesus baru kasih peringatan kepada orang yang bikin pesta di rumah di mana dia hadir. Dia berkata, kamu kalau pesta, kamu jangan undang teman-temanmu yang kaya-kaya. Kenapa? Kalau undang mereka berarti kamu tuh ngundang mereka supaya mereka nanti balas budi undang kamu juga. Tetapi kalau kamu undang benar, undang orang yang tidak bisa balas kebaikanmu. Saudara, Tuhan bukan hanya memberi perintah dalam ayat 13-14 itu, saya baca Alkitab saudara. Tuhan sedang menunjukkan hati Bapa. Bapa mengasihi orang-orang yang tidak bisa memberikan sesuatu kepadanya, sebab semua manusia tidak ada yang layak yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan mengasihi kita, waktu Tuhan beri kepada kita, dia bukan mengharap kembali. Dia memberikan dari grace, kasih karunia. Terus saudara bisa bayangkan, waktu orang miskin, saudaraku ya, yang untuk mencari suap nasi saja mereka kesulitan, dibawa masuk ke pesta itu. Waktu mereka lihat makanan itu mulai dihidangkan, saudaraku, mereka tahu, wow, aku ini pasti mimpi, saudaraku. Mungkin dia cubit-cubit tangannya, bener nggak? Aku ini bukan mimpi ya, aku bukan mimpi. It's too good to be true. Tapi itulah yang namanya grace. Itu namanya kasih karunia. Nah, saya ingin saudara tahu satu hal. Kalau orang-orang lumpuh, orang-orang yang ini dianggap low class ini saudaraku masuk ke pesta itu by grace. Kira-kira orang-orang yang tadi diundang itu mereka masuknya by what? Saya beritahu, it's also by grace. Karena Tuhannya yang mengundang mereka. Kalau Tuhan tidak mengundang mereka, mereka tidak bisa datang. Jadi mereka pun juga dapat grace. Tetapi di dalam kondisi mereka yang kaya, di dalam kondisi mereka yang mampu, mereka sulit untuk melihat grace itu. Tapi buat orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, mereka orang-orang yang dianggap hina, they see grace is amazing. Saudara, tanyakan dalam pikiran hati saudara, apakah saudara masih bisa terkagum akan kasih karunia Tuhan? Komitmen saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara, persembahan saudara, semua bermula dari situ, berakar di situ. Apa kita melihat our life is truly the grace of God. Nah, terus saudara, Tuhan hamba-hamba itu pergi, lalu dia berkata, Tuhan, perintah sudah laksanakan, orang-orang sudah mulai datang, tapi masih ada ruang. Tuhannya lalu berkata, pergi lagi, lebih jauh lagi. Kalau perlu keluar kota, undang semua orang itu masuk. Dan saudara perhatikan ya, perhatikan saudaraku, ada kata paksalah orang-orang itu masuk, compel. Kenapa? Apa artinya? Itu orang waktu diundang ya, orang miskin, saudaraku, orang-orang stranger, ayo ke pesta itu. Tuhan itu bikin pesta, kamu diundang. Jawaban mereka pasti begini, perhatikan ya, jawaban mereka. Omong kosong. Kamu jangan tipu aku. Nggak mungkin aku diundang sama Tuhan itu. Nggak mungkin. Dia nggak kenal aku. Dan aku ini siapa? Aku ini orang miskin. Aku ini orang yang hina. Mana mungkin diundang? Nah disitulah saudaraku. Ini yang undang ini harus benar-benar meyakinkan. Harus benar-benar benar-benar. No, it's too good to be true. No, it's true. It's so true. Sudah ngerti ya? That's why. Itu arti kata compel itu seperti itu. Why? Because grace. If you know grace, you won't believe it. If you really know grace, you won't believe it. Because it's so good, even it's too good to be true. Saudaraku, kenapa? Saudaraku, grace itu sesuatu yang biasa karena kita tuh enggak, salahnya bukan grace-nya. Salahnya bukan saudaraku salib Kristus, yang salah adalah kita melihat diri kita terlalu baik, terlalu tinggi. Sehingga tidak ada yang istimewa dengan grace. Lalu Tuhannya berkata begini, bawa terus orang semua sampai rumahku penuh. Tidak ada satu tempat tersisa. Lalu ayat 24, dia berkata begini. Kita lihat Alkitab saudara, ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu,
Tidak ada seorang pun dari yang telah diundang, yang tadi diundang, yang sudah RSVP tapi kemudian kasih excuse itu. Mereka tidak akan masuk ke perjamuanku. Orang-orang tadi diundang itu tidak akan pernah bisa masuk. Sebab tempat mereka sudah diambil orang lain. Bagi orang-orang yang menolak, ada penghakiman. Kurang lebih, saudaraku, pengertian seperti ini. Kalaupun nanti tiba-tiba orang berkata, saya sudah selesai lihat ladang, masih ada waktu, oke lah saya datang ke pesta. Lalu dia kata, saya mau masuk ini, kemarin saya diundang ini RSVP-nya. Dia kata, sorry sir, your place has been taken by someone else. Waktu Tuhan Yesus cerita ini, dia benar-benar berkata kepada orang-orang Farisi, kamu yang merasa dirimu suci, kamu merasa dirimu religius, kamu merasa dirimu pasti masuk surga, tapi kamu menolak juru selamat, kamu menolak satu-satunya orang yang bisa membawa kamu masuk dalam kerajaan Allah. Tempatmu diambil orang lain. Dan itu sebabnya, saudaraku, di pasal 14 itu, Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya suci. Karena itu pasal 15, sudah lihat Alkitab saudara, pasal 15 ayat 1 dan 2. Dikatakan orang, para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Waktu Yesus, saudaraku, waktu orang-orang yang baik menolak ke orang-orang berdosa yang datang dan terima keselamatan, masuk di dalam perjamuan. So, we need to understand this message. This is the message of grace, but this is also a warning buat kita semua. Saudara-saudara, we cannot enter the kingdom of God without the invitation of God. Kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau Allah yang tidak mengundang dan membuka pintu buat kita. Tetapi kita bisa exclude ourselves from the kingdom of God kalau kita memilih untuk menolak. We need to know this. We need to know this. That's why we cannot save ourselves. Kita tidak bisa selamatkan diri kita. But we can damn ourselves if we reject the grace of God. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Supaya kita mengerti kemurahan Allah. Dan rumah itu, rumah perjamuan itu. Kalau kita belum ada di dalamnya, tempat masih tersedia. Sebab apa? Sebab pintu masih terbuka. Mari masuk, terima undangan itu. Dan terima keselamatan daripada Tuhan. Saya ingin tutup, saudaraku, dengan refleksi dan aplikasi. Nomor satu, saudara, kalau kita baca kisah ini, kita jangan hanya menonton, tapi kita tanya dalam kita, di mana ya tempat saya? Di mana saya? Dan kalau hari ini, saudaraku, saudara adalah orang, saudara sadar, saudara sering berikan excuse kepada Tuhan, mari kita tanya, apakah yang menghalangi kita dengan Tuhan? Apakah yang ada di bawah permukaan excuse tersebut? Berhala-berhala yang kita lebih cintai daripada Tuhan. Kesenangan dunia ini, kenikmatan dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu yang kita harus minta. Tuhan, basuh hati kita, sucikan hati kita. Tapi kalau saudara hari ini sudah mengenal keselamatan yang sungguh, dan saudara melihat benar-benar grace is so amazing. Saudara, aku tahu satu hal, kalau saudara sungguh-sungguh terima keselamatan, satu tandanya, you always find the joy in the kingdom of God. Lalu saudaraku, semua saudara lakukan tidak lagi berdasarkan duties and obligation, tapi mengalir dari sukacita saudara. Dan waktu sukacita itu begitu meluap, saudara tidak bisa tahan untuk diri saudara sendiri. You will share the invitation, you will share the good news. Saudara akan ceritakan kepada orang lain. Di tahun ini, saudaraku, yang kita ambil tema tahun tuayan. Kita ceritakan kepada yang lain, supaya jiwa-jiwa yang lain juga boleh mendapatkan sukacita yang sama, keselamatan yang sama, yang kita boleh alami dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara, saya ingin di dalam kehidupan Kristenan kita melihat jauh ke depan. Dan beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang Injil Kerajaan Allah, di bagian akhir sampaikan ini. Kita semua harus tahu,
bahwa masa depan kita itu sungguh-sungguh cerah. Our future is so bright and glorious, mulia dan indah. Kenapa, saudaraku? Karena ada satu pesta yang akan menunggu kita, yang disebut pesta perjamuan kawin anak domba. Penggenapan kemuliaan klimaks dari kerajaan Allah yang kita sudah terima hari ini. Untuk menutup, saudaraku, saya ingin baca dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 sampai 18. Saya ingin kita semua baca firman Tuhan. Okay? Ya. Ini kisah tentang perjamuan terakhir, di mana Tuhan Yesus makan dengan murid-muridnya. Ayat 14, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Perhatikan, saudaraku. Tuhan berkata, jadi yang kita makan sekarang ini adalah token, sudah tahu ya tokennya. Ini adalah simbol dari sesuatu yang akan digenapi dalam kerajaan Allah. Oke, ayat yang ke-17. Lalu, ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Saudara ngerti apa yang Tuhan ngomong di sini? Dia ngomong sama murid-muridnya gini. Ini ya kita makan ini aku terakhir makan. Terakhir aku melakukan feast. Ya ini cuma small feast dalam rangka Paskah. Aku mulai tidak akan makan lagi. Sampai nanti kita makan lagi bareng-bareng di dalam kerajaan Allah. That's the heart of Jesus. Dia tunggu saudara dan saya. Anakku, I'm waiting for you. The feast is waiting for you. Continue with your faith. Jangan lepaskan imanmu. Lihat, your destination is glorious. The feast is waiting for you, and I'm waiting for you there. Haleluya. Kalau sebentar kita terima perjamuan kudus ini. Apa yang biasa kita lakukan? Kita melihat ke belakang. Kepada salib Kristus. Kita melihat tubuhnya yang dipecah-pecahkan, kita lihat darahnya tercurah untuk pengampunan dosa kita. Membayar dosa kita, mengampuni dosa kita, kita dibenarkan dengan Kristus dan kita boleh diselamatkan. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah because the cross of Christ. And we need to keep doing that. Tetapi saya ingin tambahkan satu dimensi lagi. Jangan kita hanya melihat perjamuan kudus, lihat ke belakang ke salib Kristus. Tapi lihat kepada apa yang kita terima. Sebab, saudaraku, yang sebentar kita akan terima adalah token dari sesuatu yang akan kita terima jauh lebih besar, yaitu perjamuan kawin anak domba. Mari kita baca dalam kitab Wahyu, pasal 19, kemudian kita akan berdoa. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berarti kan tadi Injil Lukas pasal 14-15 satu orang teriak, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kerajaan Allah. Sekarang saudaraku, makanya saya katakan apa yang orang itu katakan benar. Sebab kemudian saudaraku dikatakan di sini kitab Wahyu, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dan itulah saudaraku, saudara dan saya, satu kali kita akan masuk di dalamnya. Karena itu, let me close with this. Kalau kita terus tujukan hati kita kepada salib Kristus, kita izinkan kasih Tuhan membasuh hati kita. Kita melihat kasih-Nya begitu besar buat kita, menyelamatkan kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Sebab we cannot save ourselves, we cannot enter the kingdom of God by our good works. Tapi hanya salib Kristus membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan kita melihat ke depan, kita menantikan sungguh-sungguh pengharapan perjamuan kawin anak domba di mana sukacita yang sempurna, kasih yang sempurna. Kita akan terima. Saudara-saudara,
Kalau kita bisa lihat dalam hati kita, I tell you this, there is no place for any excuse in our heart. Kita akan berikan hati kita sungguh kepada Tuhan. Sebab kita berkata, Tuhan, Engkau terlalu mulia, Engkau terlalu ajaib, Engkau indah. Haleluya.